Pangarsa Abah berkata kepada muridnya, "Neng, makmum Abah." Nah, gitu ya. Diperintahkan suatu saat Neng ini, murid Pangarsa Abah, minta ke ajengan Beben. Ajengan gimana caranya Robito. Pangarsa ajengan Beben menjawab, uluk salam kepada beliau. Nah, lalu kirim Fatihah. Nah, begitu. Si Neng ini, perempuan ini, dia amalkan. Pas dia amalkan, tentu yang tadi prasyaratnya tadi ya, hening dulu, hening zeroing kita zeroing, kita ini bukan siapa-siapa, aku mah apa tuh ya. Ini ketika Robito nih, akhirnya kita kembali, ternyata ada saat itu suara Pangarsa Abah. Lalu kata Abah, "Neng, makmum kepada Abah." Ah, gitu ya. Lalu di kesempatan lain, "Neng, kamu zikirnya udah bener, malam siangnya masih kurang." Begitu kan? Itu semenjak beliau minta cara Robito kepada siapa tadi? Ajengan Beben. Maka kita nggak boleh sembarangin tuh ajengan Beben tuh ya. Beliau orang istimewa tuh, Masya Allah. Jadi begitu caranya makmum kepada Pangarsa Abah. Nah, itu saya nggak usah gambarkan makmumnya. Yang berikutnya, nah silakan nanti cari berhadapan. Nah itu ya. Nah, tentunya ketika kita sedang bertanya, lagi-lagi ada orang bertanya kepada Pangarsa. Ini saya ceritanya Pak ajengan Beben dulu ya, karena teaser biar pada datang manakib gitu ya. Nah, teaser nih. Ajengan, bagaimana murid-murid Pangarsa Abah, kurang lebih pertanyaannya panjang. Kata Pangarsa ajengan Beben, semua beliau ketika ditanya beliau tunduk dulu. Pas tunduk, lalu beliau menjawab, "Semua murid Pangarsa Abah akan makrifat." Alhamdulillah. Karena apa? Murid dari mursyid yang kamil mukamil. Beliau sempurna dan beliau menyempurnakan kemakrifatan kita. Kalau tidak makrifat di dunia, insya Allah makrifat di alam kubur. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nas mafatiha li dzikrillah idza ru'u dzikrullah." Sesungguhnya di antara manusia ada yang merupakan kunci untuk zikir kepada Allah. Kalau mau masuk bangunan ini, Mas Agung nyari kunci dulu. Nah, kunci. Kalau nggak ada kuncinya nggak bisa masuk. Nah, itulah miftahus sudur. Jadi di satu sisi miftahus sudur itu kunci pembuka dada adalah zikir, tapi di satu sisi kunci zikir adalah manusia. Itulah mursyid. Nah, itu. Jadi miftahus sudur adalah Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Idza ru'u, ketika mereka dilihat, dzikirullah, maka teringatlah Allah. Nah, itu kuncinya. Jadi disuruh masuk ke aula kok bukan malah masuk ke aula, Mas Agung malah nyari di laci-laci apaan? Mas Agung kan disuruhnya ke aula, ternyata nyari di laci itu nyari kuncinya. Nah, itu. Disuruh zikir kok malah ingat guru, ternyata ingat guru itulah kuncinya. Nah, pantesan giliran gak pakai Robito, zikir sebentar bosen, sebentar perasaan lama, baru dikit aja perasaan udah banyak. Aduh, bosen banget gue zikir kok nggak enak, jangan-jangan kurang Robito nih. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Apa udah cukup belum? Wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari jalan menuju ketakwaan. Kita disuruh nyari wasilah itu yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Takwa di mana? At-taqwa hahuna. Takwa itu di kolbu. Cari wasilah supaya kita bisa takwa di kolbu kita, supaya kita ingat kepada Allah di kolbu kita. Itu cari wasilahnya. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah fi sabilihi, di jalannya, la'allakum tuflihun, pasti kamu mendapatkan keberuntungan, pasti kamu beruntung. Apa sih definisi robitoh? Ada banyak, saya ambil beberapa ya. Biasanya yang paling banyak itu dari Syekh Amin Al-Qurdi. Robitoh lughatan, ini biasanya yang banyak dari Thariqah Naqsyabandi ya, banyak cerita robitoh. Saya ada buku khusus tentang ma'iyah. Itu. Saya lanjutin dulu. Robitoh itu lughatan secara bahasa adalah as-silah, hubungan, wal alaqah al-wathiqah, dan kaitan yang kuat. Secara singkat tapi pade, robito itu adalah ta'alluqul hubbi bainal murid wasyaikh, ikatan cinta, izin antara murid dengan guru. Sekarang orang kalau dibilang ikatan cinta ingatnya apa? Andin, Mas Al, gitu kan, Mas Nino, dan lain-lain. Tapi ikatan cinta kita bukan itu. Ikatan cinta antara murid dengan guru, ta'alluqul hub bainal murid wasyaikh. Jadi ikatan cinta. Emang kenapa sih kita harus mencintai guru? Tadi kan udah videonya. Betapa aku mencintaimu. Gitu ya. Jadi guru tuh cinta sama kita. Cuman kitanya nggak ngerti yang buta mata hati kita. Kata Ebit G. Ade lagunya gitu ya. Yang buta mata hatinya. Itu kata siapa tuh? Ebit gitu aja deh ya. Pura-pura nggak ngerti aja. Berikutnya istilah. Secara istilah itu adalah tasawwurus syekh, memvisualisasikan guru. Wastihdharu suratihi, menghadirkan bayangannya. Wal istimdadu, dan memohon syafaat, memohon pertolongan, bihimmatihi, dengan karomahnya. Itu ya, limpahan karomah, faidul karomah. Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amidana bi asrarihil lati awda'taha ladai. Itu bahasa panjangnya. Berikutnya ibaratun an istimdadil muridi, sebuah ungkapan dari menyambungkannya atau minta tolongnya murid, mir ruhaniyati syaikhihi, dari ruhaniyah syekhnya. Ruhaniyah ya, bikat roti riayati suratihi, dengan banyak-banyak memelihara rupa syekh. Jadi terbayang-bayang itu. Liyata'addaba, supaya mendapatkan pendidikan. Wa yastafidu, dan memperoleh limpahan minhu darinya. Fil ghaibah, di dalam kegaiban, kal hudur, bagaikan dia hadir. Memelihara rupa syekh dalam ketiadaan sebagaimana saat ada, agar memperoleh pendidikan dan limpahan dari syekh. Itu saya terjemahkan biar gampang aja ya, bolak-baliknya. Dalam bahasa Arabnya begitu. Jadi menyambungkan murid rohaninya dengan syekh. Ruhani dengan banyak-banyak memelihara rupa syekh. Ini sudah masuk ke teknis ya. Yang paling singkat pade yaitu yang nomor 2 itu. Dalam keadaan tiada sebagaimana saat ada. Jadi kita membayangkan syekh seakan-akan bersama kita. Kalau syekh bersama kita lagi zikir, kira-kira yang makmum beliau apa kita? Yang makmum kita. Yang imam beliau. Itu. Agar memperoleh pendidikan. Jadi ketika kita bermakmum sama beliau, kita dibimbing oleh beliau, kita dihentakkan oleh suara beliau, kita disiram rohaninya oleh suara beliau, agar memperoleh pendidikan dan limpahan dari syekh. Itu ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi berikutnya adalah ilustrasi. Sambil diminum Bapak Ibu. Saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mau nonton film lagi nggak? Mau ya, ntar aja ya. Masa film mulu ya. Oke. Ini sebuah gerbong yang paling belakang ini warnanya biru. Gerbong yang biru supaya dia bisa jalan, dia harus nyambung ke lokomotif. Yang jalan ini gerbongnya ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini yang jalan sebenarnya yang mana? Lokomotif ya. Yang lain ngapain? Ikut gitu. Nah itu. Jadi yang lain ikut. Karena ikut dengan apa namanya guru, maka akhirnya kita ke bawah juga. Nah, mana dasarnya? Kun ma'allah, bersamalah kamu bersama Allah, adalah kamu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau kamu nggak bisa bersama Allah, kamu kalau mau jalan, kamu nempel sama lokomotif. Kalau nggak bisa nempel lokomotif, nempellah gerbong yang nempel lokomotif. Kalau nggak bisa nempel gerbong yang nempel lokomotif, nempellah kamu dengan gerbong yang nempel 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 dengan lokomotif, begitu ya. Nah itu fa innahu yusiluka ilallah. Nempel dengan gerbong yang tadi nempel itu akan membawamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini, maka saya garis bawahi ada kata-kata ma'a. Tugas kita adalah membersamai mursyid di dalam berzikir. Fokus kita membersamai beliaunya coba. Nah itu ya, fokus kita membersamai beliau. Coba zikir. Hadis qudsi apa? Nah nanti setelah yang satu ini, saya mau nanya dulu ke Buya Ar-Razi ya. Ini bagaimana yang jelas ini ada di dalam kitab Miftahus Sudur, dijelaskan bahwa ini hadis. Nah itu. Termasuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hadis atau bukan. Di dalam beberapa kitab itu ditulis hadis, tetapi dicari perawinya syusyah. Nah itu. Nah, maka menurut sebagian berkata bahwa hadis itu adalah kasyfan, sahih kasyfan, sahih secara kasyaf. Di dalam kemarin Rahman ziarah Manaqib Suryalaya, Ustaz Andri menjelaskan Syekh yang siapa? Yang Fadani kemarin, Syekh siapa Ustaz Mas Yasin? Syekh Yasin Isa Al-Fadani ya. Ingat banget beliau ya. Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Itu Syekh Yasin Isa Al-Fadani menurut Said Agil Husain Munawar, kalau ada orang bertanya tentang hadis, nanya ke beliau dulu. Wahai Syekh Yasin Isa Al-Fadani, orang Padang ya, ini hadis ini gimana? Oh ya, oke lah kalau begitu, aku mau besok ya ketemu aku lagi. Nah, besok beliau nanya dulu tuh kepada Rasul, ini bener hadis bukan? Nah, baru besoknya sampaikan, iya itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sahih kasyfan. Di dalam Syekh Yasin Isa Al-Fadani sudah pada level seperti itu. Cari aja Syekh Yasin Isa Al-Fadani itu muridnya siapa aja di Indonesia. Nah itu ya. Oke, kita lanjut lagi kepada sambung rasa. Kalau ini adalah lokomotif, yang penting bagi kita adalah menguatkan ikatan kita dengan guru. Kalau nggak kuat ikatannya, bisa jadi kayaknya ikatan dengan ini kurang seru dengan guru ini, kita cari guru yang lebih sakti mandraguna gitu ya. Kadang-kadang kita ini silo dengan kesaktian. Karomah itu terbagi dua, karomah hissiyah dan karomah ma'nawiyah. Kalau ingin melihat tingkatan level seorang mursyid, lihat aja murid-muridnya. Karomah hissiyah adalah karomah yang bersifat fisik, berjalan di atas air, bisa melihat di balik tembok, itu kecil. Yang hebat adalah karomah ma'nawiyah. Apa itu karomah ma'nawiyah? Dia bisa mendidik murid-muridnya. Beliau bisa mencetak orang seperti Ajengan Jejen. Beliau bisa mencetak orang seperti Guru Zuki. Beliau bisa mencetak orang seperti Pak Haji Dudun.
Pahajikan para aulia Allah, masya Allah. Bangsa sahabat itu pabrik para wali. Itu ketahuan tuh di situ, ketinggian mursyid di situ. Kelihatannya karomah hisiahnya biasa aja, murid-muridnya luar biasa. Itu luar biasa, ajengan Aang, dan Imit, lalu masya Allah nanti yang tanggal 14 ya, Pak Haji Beben. Itu kalau mau robito sama beliau tuh, beliau masya Allah itu makin luar biasa lah. Didikan pengarsa kelihatannya biasa aja, nggak ada orang. Siapa kamu? Aku mau ini berguru baik ya, terbang gitu, enggak. Biasa aja beliau begini. Wah, murid-muridnya pada makrifat, pada jadi waliullah. Itulah kalau mau lihat ketinggian makom mursyid, seorang mursyid, lihat produknya. Nah, berarti ini pabrik hebat nih gitu kan. Kapasitas produksinya besar. Buktinya apa? Banyak barang jadi. Nah itu pengusaha nggak kelihatan kesaktiannya, ya ente kagak nyambung. Kalau nyambung, masya Allah, itu ya Bapak Ibu. Maka ketika kita lepas dari pegangan, kita bisa tenggelam. Tapi kalau kita terus berpegangan, kita ma'iyah dengan guru mursyid, membersamai, insya Allah kita akan terus bermanuver. Yang penting bagi kita itu tersambung. Maka semahal apapun lampu kalau nggak nyambung, ta'alluqul hub bainal murid wasyaikh, ada ikatan cinta. Jadi kalau singkatnya robito itu apa? Ikatan cinta. Nah itu robito antara murid dengan syekh. Nanti prakteknya lebih lengkap tanya kepada Kiai Ajengan Beben Dabbas. Beliau ahli robito. Beliau banyak yang tanya ke beliau. Setelah beliau jawab, masya Allah, limpahannya luar biasa ya. Terkuatlah di situ hubungan murid dengan syekh di situ. Masya Allah, mudah tapi masya Allah. Maka jangan kemana-mana, ikuti tanggal 14 gitu ya. Pastikan Anda hadir pada tanggal 14. Ini teaser ya. Teaser. Pastikan hadir tanggal 14. Bukan hanya di Teken Center ya. Banyak beliau. Oke, kita lanjutin. Jadi yang penting bagi kita, kamu kalau nyala, kamu harus nyambung kepada generator listrik. Kalau nggak bisa nyambung ke generator listrik, sambunglah ke kabel yang nyambung ke kabel yang nyambung ke kabel yang nyambung ke kabel ke generator listrik. Nah, gitu ya. Kita nggak perlu sampai ke PLN situ pembangkit listrik. Tugas kita, laptop saya yang penting ke extension yang terdekat dengan saya. Itulah guru mursyid kita. Maka kata Syekh Nazim Adil Haqqani, sekarang banyak orang zikir tapi tidak bercahaya. Kenapa? Nggak nyambung dia. Nah, itu. Ini meskipun harganya 30 juta kurang, ya Mas Agung ya. Kurang banyak ya. 30 juta kurang, tapi nggak nyambung ke listrik, nggak dicetekin, iya dia kagak nyala. Nah, itu. Meskipun mahal harganya. Kita lanjut lagi. Maka tugas kita adalah nyambung. Itulah silsilah thoriqoh. Nah, maka kenapa guru thoriqoh perlu bersilsilah yang nyambung? Ya karena kalau putus di tengah jalan itu ghairu mu'tabarah. Nah, itu tidak mu'tabar, tidak bisa dijadikan pelajaran. Kamu dari mana? Dari syekh ini. Syekh ini dari mana? Syekh itu. Syekh itu dari mana? Suatu saat syekh itu ziarah 40 hari di makam wali. Setelah 40 hari lalu tiba-tiba didatangi jubah putih. Lalu dikasih amalan ini. Nah, terus berarti silsilahnya ya katakanlah nyambung, tapi nyambungnya nyambung barzakhi. Nah, kepada syekh yang di alam barzakh. Ini tidak bisa disebut mu'tabarah di dalam thariqah mu'tabarah an-nahdiyah. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua optimal karena tersambung. Ada mesin electricity yang tugasnya menerangi, ada yang mendinginkan, ada yang memanaskan, ada yang menggerakkan, ada yang display, ada yang menyegarkan dan lain sebagainya. Semua itu alat-alat electricity itu optimal karena tersambung. Begitu pula tugas kita sebagai manusia. Ketika robitoh kepada gurunya itu jarang-jarang, ini ibarat rumah biar
Nah, gitu kan? Biar pet. Nah itu. Kok tarekat saya kayaknya nggak jalan? Iya, putus mulu. Nah itu. Kita lanjutin lagi berbagai dalil ya tentang ma'iyah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu, dan adalah kalian ma'a, bersama, as-shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi kita diperintahkan untuk membersamai, zahiran au batinan, zahir atau batin. Nah, emang ada membersamai batin? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lalu bagaimana di zaman Rasulullah? Apakah ada robito di zaman Rasul? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir, perintahnya apa? Sabar. Nafsaka, dirimu sabar untuk ngapain? Kok ini kayak nggak nyala ya Mas Agung ya? Low bed nih ininya, apa bisa dipindahkan nggak ya? Wasbir, dan sabarlah dirimu. Coba deh pindah deh barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wasbir nafsaka. Makasih. Tersambung nih, pantesan ini lowbat ya. Kalau lowbat habis lah urusan. Gara-gara nggak tersambung nih robitohnya. Maka kalau zikir nggak pakai robitoh cepet lowbat. Apalagi kalau baterainya udah soak. Wasbir, sabar ngapain? Sabar membersamai. Maka ketika kita zikir, membersamai, fokus membersamai beliau. Coba deh, zikirnya tadinya berapa? Biasanya berapa? 300. Coba membersamai beliau, dapat berapa coba? Nanti dipraktekin sendiri ya. Praktekin sendiri. Ma'alladzina, bersama orang-orang yad'una, yang berdoa, rabbahum, kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, pagi maupun petang, yuriduna wajha, yang hanya menginginkan ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, gara-gara pengen perhiasan dunia. Mursyid ini kayaknya ini seret nih, gitu kan? Ikut mursyid itu katanya sih dapat Avanza. Begitu ya. Masya Allah, ikut geng itu lihat aja mewah-mewah begitu kan? Kayaknya sih bakal makmur nih kalau pindah ke mursyid itu. Nah, jangan sampai begitu. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan matamu dari beliau itu hanya karena perhiasan dunia. Setiap perhiasan, gitu ya, kata Ibn Gadi lagi. Wala tuti mana? Wala tuti, jangan kamu taati man aghfalna qalbahu an dzikrina, dari orang yang kami lalaikan kolbunya dari zikir kepada kami, wattaba'a hawahu, dan memperturutkan hawa nafsu. Jangan kamu ikuti orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, yang demikian itu melampaui batas. Kelihatannya hebat padahal hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu popularitas, nafsu kebesaran, nafsu kemuliaan, nafsu keagungan, ya Mas Agung ya. Nafsu keagungan dan lain sebagainya tuh. Ya Allah, itu memperturutkan hawa nafsu. Jangan diikutin yang begitu-begitu. Nah, pengarsa apa jauh. Pak Wafi cerita jauh dari hawa nafsu, maksudnya orang Palembang wakaf, ini saya wakafkan tanah sekian ratus hektar, Abah terima dan Abah serahkan kepada pengurus tempat. Nah, megang aja enggak tuh? Kalau pengarsa Abah mau, setiap anaknya jadi pejabat semua di Jawa Barat. Kalau beliau mau ya, setiap anak-anaknya itu jadi orang-orangnya Pak Harto semua lah.
Ada nggak anak-anaknya yang diangkat? Apalah jadi apalah gubernur atau apa? Ada nggak? Nggak ada. Padahal kalau pengusaha Abah mau bilang sama Pak Harto pada jadi semua nggak tuh anak-anak tuh? Jadi kepala dinas itu anaknya, gitu kan? Gubernur Jawa Barat anaknya, bupati ini anaknya, wah luar biasa, nggak ada begitu. Padahal presiden mana yang nggak sowan kepada beliau? Nah itu. Kalau mau anaknya sepanjang masa itu jadi pejabat semua, itu bisa orang seperti beliau. Tapi nggak ada. Ya anaknya terus saja berusaha gitu kan. Ya begitulah hebatnya. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Suatu saat anaknya bilang, "Bah, ini kita hidupnya belangsak." Dulu waktu belum jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu pengusaha. Dia pengusaha dan dia senang ngaji. Jadi santri tapi pandai berbisnis. Kalau bahasa Sunan Kudusnya Gus Jigam, akhlaknya bagus, rajin ngaji, pinter dagang. Nah itu ya, kalau kata bahasanya Sunan Kudus. Itu Umar bin Abdul Aziz tuh Gus Jigam itu. Pas jadi khalifah bisnisnya ditinggalkan, anak-anaknya sengsara. Anak-anaknya sengsara, kata Umar bin Abdul Aziz, saya lebih baik kalian miskin di dunia tapi nanti kaya di akhirat, masuk surga, daripada kalian ketika aku menjabat kalian kaya raya tapi kita semua masuk neraka, kata Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau nggak salah anaknya 12 atau 14 ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat, miskin semua anaknya. Setelah beliau wafat, lalu terus hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, anaknya sukses semua, kaya semua. Tapi ada khalifah di setelah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau memimpin, anaknya makmur semua. Tahun berganti tahun, ketika sudah nggak memimpin lagi, beberapa tahun kemudian, itu anaknya yang belasan itu miskin semuanya. Ya Allah, itu pengusaha Abah begitu. Aku nggak ingin kalian ini, tapi ntar. Nah, begitu barangkali ya. Kita lanjutin. An-nadhru fi wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. Maka kalau ada orang namanya alim, pandangin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu julasa'ina khair, teman duduk siapakah yang paling baik? Man dzakarakumullah ru'yatuhu, orang yang dengan memandangnya membuat kamu ingat kepada Allah. Itu orang yang terbaik. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, kata-katanya menambah ilmumu. Wa dzakarakum bil akhirati amaluhu, amalnya mengingatkanmu akan akhirat. Nah, itu orang yang baik tuh. Cari teman yang kayak begini nih. Nah, tentu yang terbaik adalah Syekh Mursyid. Nah, itulah orang terbaik. Dalam hadis lain, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kasih tahu kepada kalian bi khiyarikum, orang yang paling baik? Qalu, mereka berkata, bala nggih. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina idza dzukru dzukirallah, orang terbaik itu apabila dilihat ingat kepada Allah. Afala ukhbirukum bi syirarikum, mau enggak aku kasih tahu yang buruk? Qalu bala, iya. Qala al masyauna bin namimah, orang yang mengadu domba, al mufsiduna bainal ahibbah, menceraikan orang yang saling mencintai, al baghuna al bura al anad, gitu ya, menyusahkan orang lain, menyusahkan orang yang tak berdosa. Nah, jadi itu manusia terbaik. Sekarang level Robitoh. Robitoh level pertama, jarang-jarang. Lumayan pernah gitu ya. Yang kedua sering, tapi tidak selalu. Oh, ini udah bagus banget ini, tempo-tempo gitu ya. Kadang Robitoh, kadang enggak. Kadang Robitoh, kadang enggak. Ini udah bagus banget dah. Masya Allah, kalau begitu tuh udah sering nih, tapi nggak selalu, nggak melekat. Yang ketiga selalu, emang ada yang selalu ada. Dalilnya mana? Kaidah tasawuf al-fana fi syekh muqaddimatul fana fillah. Fana di dalam syekh, lebur di dalam guru adalah awal dari lebur bersama Allah. Masya Allah.
Saya mau cerita tentang Robito di zaman sahabat. An Hamdalah al-Usaidi qala wa kana min kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung aja deh ya. Laqiyani Abu Bakar faqala kaifa anta ya Hamdalah. Abu Bakar berkata kepadaku, menemuiku, lalu Abu Bakar bertanya, kaifa anta ya Hamdalah? Hamdalah, ente gimana kabarnya? Kadipun apa? Kabar. Bahasa Maduranya ya. Kadipun apa? Kabar. Kaifa anta ya Hamdalah, gimana kabar ente ya Hamdalah, gitu kan? Lalu kata Hamdalah, nafaq Hamdalah. Hamdalah udah munafik. Qala subhanallah. Subhanallah. Ma taqul? Tadi ente ngomong apa tadi? Qala qultu. Lalu Hamdalah menjawab, nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada inda, di sisi, ma'a bersama, itu sama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bin nar. Rasul mengingatkan kita akan nar, neraka, jannah, surga, hatta ka'anna ra'ya ain, sehingga seakan-akan kita ini melihat neraka, melihat surga kalau kita sedang bersama Rasul ya, bersama. Fa'idha kharajna, ketika kita udah keluar dari majelis Rasulullah, min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasnal azwaj wal aulad wadhi'at, kita jadi dilupakan oleh istri-istri, anak-anak, barang-barang dagangan, bisnis, barang dagangan, anak-anak, istri, melupakan kita, gitu ya, membuat kita lupa kepada Allah. Qala Abu Bakar berkata, fa wallahi, demi Allah, inna lanulqi mithla hadza, kami juga seperti itu. Ini Abu Bakar Siddiq awalnya begini nih bersama Hamdalah, sama. Hadza fantolaktu ana wa Abu Bakar, aku pergi bersama Abu Bakar Siddiq. Dakhalna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke rumah Rasul. Qultu nafaqa Hamdalah, aku berkata Hamdalah munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka, itu gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nar wal jannah hatta kana ra'yal ain. Diceritakan oleh Hamdalah, ketika bersama Rasul kami seperti melihat neraka, seperti melihat surga. Tapi ketika kita tidak bersama engkau lagi, kami jadi lupa segalanya ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ini ya, ini yang perlu digarisbawahi, ini yang bawah nih. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Sesungguhnya lautadumuna, kalau kamu mudawamah. Ya, kalau kamu mudawamah. Mudawamah apa? Alama takununa indi, sebagaimana kamu bersamaku, wa fid dzikri, dan di dalam zikir, la safahat kumul malaika, kamu dawam membersamai aku dan zikir. Itu ya, la safahat kumul malaika, malaikat akan menyalamimu, maksudnya mendoakan kamu. Ala furushikum, meskipun kamu di atas ranjang kamu, wa fil turuqikum, meskipun kamu dalam perjalananmu, walakin ya Hamdalah, walakin akan tetapi ya Hamdalah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, salah marrat. Gitu ya. Ini yang digarisbawahi. Hamdalah, gini nih tips dari Rasul. Lautadumuna, seandainya kamu mudawamah, alama takununa indi, sebagaimana state, kondisi kamu ketika bersamaku. Itu ya. Apa Hamdalah suruh bersama Rasul terus secara fisik? Enggak. State-nya yang diambil. Kondisi Hamdalah ketika bersama Rasul, ambil state itu. Inilah Robito. Jadi di zaman Rasul memang tidak ada, bukan tidak ada ya, istilah Robito itu tidak spesifik ikatan cinta dengan guru, tetapi praktek yang dilakukan oleh para sahabat, mereka berobito. Itu yang diperintahkan Rasul kepada Hamdalah, robitohlah kamu secara dawam, gitu kan? Kalau kamu robito secara dawam,
La safahatkumul malaikah ala furusikum, pasti malaikat akan mendoakanmu meskipun kamu di atas tempat tidur, meskipun kamu di perjalanan. Walakin ya alhamdulillah, tetapi alhamdulillah aku paham, kata Rasul, mungkin kurang lebih begitu ya. Paham, kesempurnaan itu membutuhkan proses. Kata Rasul, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sesaat, 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 sesaat. Sesaat ingat, sesaat lagi lupa, nggak apa-apa. Sesaat lagi ingat, sesaat lagi lupa, nggak apa-apa. Sesaat lagi ingat, sesaat lagi lupa. Nah, gitu ya. Maka Robito juga begitu. Sesaat ingat, sesaat lupa. Sesaat ingat, sesaat lupa. Walakin ya alhamdulillah. Tadi kan disuruhnya mudawamah ya awalnya ya. In lau tadumuna, seandainya kamu dawam. Dawam itu terus-terusan. Tapi itu perlu proses, perlu belajar, perlu waktu. Jadi nggak apa-apa, ingat lupa, ingat lupa, ingat lupa. Nah, jadi begitu. Ini namanya Robito level 2. Sering tapi tidak selalu. Demikian dulu ya. Mau nonton film lagi apa enggak nih? Sufi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tersambung terus, emang ada dalilnya? Ada. Tapi jangan cari dalil Robito, cari hadis Robito. Iya, bahasanya beda. Begitu ya. Anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu syaka lin Nabi adama infikakihi anhu hatta fil khala. Bahwa Abu Bakar Siddiq mengadukan halnya kepada Rasulullah bahwa ia tidak pernah lekang, terpisah rohaninya dari Rasul sampai ke dalam WC. Masya Allah, ini Abu Bakar Siddiq nih. Akhirnya Abu Bakar Siddiq berada pada level Robito yang tertinggi, yaitu selalu membersamai. Tugas zikir berikutnya, coba zikir dalam waktu yang panjang. Fokusnya bukan angka, fokusnya membersamai guru. Kalau saya membersamai Mas Idan sama Mas Arifin, sama Mas Yasin, ngopi, ceritanya bisnis gitu kan. Ini bisnis ini gimana, bisnis itu bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau membersamai guru kira-kira ngapain? Zikir. Fokus kita membersamai beliau. Ketika kita zikir, kita bersama beliau apa enggak nih? Nah itu ya. Suatu saat ada orang santri Hatam di pesantren Hatam. Wah, kayaknya pesantren Hatam besar gitu ya. Pokoknya ada pesantren lah, pesantren Hatam, santri Hatam. Santri Hatam ini dengar penjelasan ini, lalu dia sebelum zikir Robito dulu. Biasanya kalau dia zikir ya paling 200 kali, itu udah lumayan lah, begitu ya, dalam menjaga istiqomah. Suatu saat beliau Robito dulu sebelum zikir. Assalamualaikum pangarsa, mohon izin, mohon ridho, rohaniah saya ikut pangarsa Abah ila hadratin Nabi, gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu dia zikir habis subuh nggak kerasa. Ini cerita teman-temannya juga nih. Pas zikir nggak kerasa, pas lihat tasbih digitalnya 2000, nggak kerasa dia. Ya Allah, itu teman-temannya cerita. Itu si bocah itu tuh, si santri itu zikir kuat banget, padahal suaranya kenceng. Tapi zikir nggak tahu tuh sampai kapan tuh kalau kita goda-godain dia nggak bergeming. Ya Allah, digodain nggak bergeming. Sampai akhirnya pada titik tertentu dia melihat tasbih begitu dan dia harus melakukan aktivitas, akhirnya dia berhenti. Nah, jadi begitu kita godain kagak bergeming tuh, hebat amat tuh. Itu apa rahasianya? Rahasianya sekarang dia zikir diawali Robito dulu. Nah, Robito kira-kira penting apa penting banget? Penting, sangat amat Sangat penting, dahsyat luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau lobet kurang apa kira-kira? Nggak nyambung. Nah itu kalau lobet karena nggak nyambung. Zikir juga begitu, lobet nggak nyambung. Pas nyambung zikir 4000, kaki aja nggak bergeming. Nah itu ya rahasianya apa? Robito. Nah itu untung tadi laptop saya udah nyambung ya. Nah, kalau enggak tadi
Itu udah mati tuh. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin dan yang dimuliakan oleh Allah, pengen pikir banyak tapi kok nggak bisa. Pengen pikir banyak kok gampang capek. Pengen pikir banyak kok bosen. Pengen pikir banyak nggak bisa kok nggak enak-enak. Nah ini nih karena nggak nyambung nih jadi lobet terus. Nah begitu ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin lanjutin tapi udah jam 12 kurang. Jadi sebelum Robito itu kita relax dulu. Praktek Robito banyak ya. Saya bukan ahli. Yang ahli nanti saya cuma tahu konsep-konsepnya lah, gitu ya. Saya tahu konsepnya. Tapi yang ahli ya Pak Ajengan Beben lah ya, yang para penyelam itulah yang ahli itu. Jadi masya Allah itu ya. Nanti tanya sendiri aja deh kepada beliau bagaimana cara Robito. Diperintahkan beliau aja ada keberkahan tersendiri itu ya. Pertama relax dulu. Nah ini relax, lalu uluk salam, lalu Fatihah. Awalnya begitu ya. Tapi nanti kalau udah seperti Abu Bakar Siddiq itu udah nggak usah pakai apa-apa, udah otomatis tuh always on. Nah itu always connected. Nah itu kalau seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau lama-lama, aduh, belum Robito udah ilah hadroti, gitu kan? Gimana nih bisa ilah hadroti Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi. Alihi itu artinya apa? Keluarganya. Keluarganya apakah biologis? Tidak. Alihi itu keluarga beliau orang-orang mukmin. Emang bukan biologis. Kita lihat lagi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Habis itu apa? Wa ahli baitihi. Inilah yang biologis para habaib. Kita ini termasuk alihi. Nah, gitu ya. Semua orang mukmin adalah alihi, keluarga Rasulullah, tapi tidak ahli bait. Nah, yang ahli bait itu para habaib itu. Sayyid, Syarif itu ahli bait, ahlul bait, ahli bikin rumah, usahanya material, gitu ya, ahli bait. Nah, itu bukan itu ya, ahli bait itu maksudnya ahli baitin Nabi gitu. Nah, wa ala alihi kita sambungkan ke beliau. Aduh, wa ala alihinya juga udah lewat. Al-Fatihah, oke. Al-Fatihah ada nggak yang bisa buat Robito? Ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Kamu sambungin lagi, mereka itulah para guru-guru kita termasuk para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, udah lewat juga Fatihahnya. Mau Robita kapan nih waktunya? Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi, beliau lagi tuh, gitu kan? Jadi begitu. Jadi masih ada kesempatan untuk berrobito. Praktek Robito caranya gimana? Gimana kita udahi ya Pak? Saya lanjutin dikit nih. Lanjut dikit ya? Oh iya. Ya oke lah kalau begitu. Biar selesai ya. 2146. 1. Robito caranya adalah dengan mengamalkan. Kalau kita ngamalin perintah siapa? Perintah guru. Berarti kita sedang ngapain? Mentaati beliau. Mentaati beliau itu kita berarti sedang Robito. Ikatan cinta. Kenapa kita mentaati? Karena ada ikatan cinta. Ketika kita mengamalkan dengan mahabbah, berarti kita Robito. Nah itu ya, mengamalkan. Maka sebagian ulama Thariqah, TKN, Robito gimana? Ya kamu mengamalkan zikir, itulah Robito. Begitu. Ada yang bilang begitu. Nggak apa-apa. Prakteknya banyak sekali. Tapi saya sampaikan beberapa saja. Prakteknya Robito ya. Nah nanti silakan ambil yang kira-kira cocok sama kita yang mana ya. Silakan ambil. 2. Menghadirkan wajah. Nah itu ya, menghadirkan wajah sehingga kita terbayang-bayang di mata, gitu ya. Mana sutra ya? Bagaimana lagunya?
Kayak gitu ya. Terbayang-bayang di mata. Oh iya benar juga nih ya. Mas Hendra ya benar ya. Sampai mana tadi itu? Oh, menghadirkan wajah guru. Oke, maka kita di rumah kita banyak gambar-gambar beliau. Jam saya itu gambar beliau, wajah-wajahnya gitu ya. Seperti itu. Kalau ke rumah saya yang madep mana, ada di posisi mana, itu wajah beliau ada terus tuh. Mau deket toilet juga ada, tapi di luarnya. Mau di ruang makan ada wajah beliau, mau di ruang tamu ada wajah beliau, mau kamar ada wajah beliau. Jadi ente mau kemana aja itu ada beliau tuh. Sengaja supaya ingat begitu, bukan musir setan, bukan ya, bukan, ingat sama beliau. Lagi makan ingat beliau, aku mau makan ingat kamu, gitu ya. Aku mau tidur ingat kamu, aku mau ibadah ingat kamu. Ini Dea nih belum lahir nih belum lahir ya. Jadi itu lagu jadul. Nah, berikutnya prakteknya makmum. Pangarsa Abah berkata kepada muridnya, Neng, makmum Abah. Nah gitu ya. Diperintahkan suatu saat Neng ini murid Pangarsa Abah minta ke ajengan Beben. Ajengan gimana caranya Robito. Pangarsa ajengan Beben menjawab, uluk salam kepada beliau. Nah, lalu kirim Fatihah. Nah, begitu. Si Neng ini, perempuan ini, dia amalkan. Pas dia amalkan, tentu yang tadi prasyaratnya tadi ya, hening dulu, hening, zeroing kita zeroing, kita ini bukan siapa-siapa, aku mah apa tuh ya. Ini ketika Robito nih, akhirnya kita kembali, ternyata ada saat itu suara Pangarsa Abah. Lalu kata Abah, Neng, makmum kepada Abah. Gitu ya. Lalu di kesempatan lain, Neng, kamu zikirnya udah bener, malam siangnya masih kurang, begitu kan? Itu semenjak beliau minta cara Robito kepada siapa tadi? Ajengan Beben. Maka kita nggak boleh sembarangin tuh ajengan Beben tuh ya. Beliau orang istimewa tuh, Masya Allah. Jadi begitu caranya makmum kepada Pangarsa Abah. Nah, itu saya nggak usah gambarkan makmumnya. Yang berikutnya, nah silakan nanti cari berhadapan. Nah itu ya. Nah, tentunya ketika kita sedang bertanya, lagi-lagi ada orang bertanya kepada Pangarsa, ini saya ceritanya Pak ajengan Beben mulu ya, karena teaser biar pada datang manakib gitu ya. Nah, teaser nih. Ajengan, bagaimana murid-murid Pangarsa Abah, kurang lebih pertanyaannya panjang. Kata Pangarsa ajengan Beben, semua beliau ketika ditanya beliau tunduk dulu. Pas tunduk, lalu beliau menjawab, semua murid Pangarsa Abah akan makrifat. Alhamdulillah. Karena apa? Murid dari mursyid yang kamil mukamil. Beliau sempurna dan beliau menyempurnakan kemakrifatan kita. Kalau tidak makrifat di dunia, insya Allah makrifat di alam kubur. Jadi rupanya di alam kubur itu dibimbing terus tuh. Bagi orang yang kemarin LCMA COVID, ada yang LC lulusan COVID, ada yang LCMA lulusan COVID menjelang ajal. Itu banyak yang masuk ke alam barzakh, ternyata di situ ngelihat loh, kok para ngelihat murid-murid Pangarsa Abah, Pak Haji Hasan lagi zikir, kata dia gitu ya. Oh, Pak Haji Hasan zikirnya tempatnya sini. Ada lagi kiai siapa zikirnya tempatnya situ. Itu ada makom-makomnya tuh. Rupanya di alam barzakh itu tetap dibina oleh Pangarsa Abah. Masya Allah. Mau nggak pindah mursyid? Mau nggak? Ya Allah, rugi. Udah mursyid kamil mukamil kok pindah. Kalau pindah dari mursyid yang tidak kamil mukamil ke kamil mukamil wajar. Udah kamil mukamil kok pindah. Rugi gitu ya.
Nah, jadi begitu. Berikutnya, jadi begitu. Di dalam, ini berarti fana, udah fana bersama. Kalau udah di dalam, lama-lama menyatu, ini udah fana fi syekh. Ini udah Abu Bakar Siddiq, ini udah gak bisa lekang nih. Kalau ini udah yang terjadi, maka ini udah menyatu. Al-fana fi syekh muqaddimatul fana fillah. Bagaikan lagunya Ebit Gyade. Ini siapa yang tahu Ebit Gyade sebenarnya siapa? Itu ya. Dengan matamu aku memandang, dengan telingamu aku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Gitu ya. Lagunya Dewa 19, judulnya Satu. Nah, begitulah ketika kita juga berada di dalam menyatu di dalam diri beliau, al-fana fi syekh, itu kita kita udah dijamin makanan kita, tentram aja udah bawaannya. Begitu ya. Tapi nanti hasilnya Bapak Ibu nggak usah berharap harus ada suara-suara, nggak mesti. Jangan berharap gaib-gaib lah. Kita berharapnya apa? Lebih baik kita dibuka aib daripada dibuka gaib. Nah, cuman beda gaib dengan aib, beda satu titik doang. Lebih baik dibuka aib daripada dibuka gaib. Lebih penting mana? Orang ngamalin sesuatu tapi dia bisa melihat di belakang tembok, lalu bisa melihat isi dompet, begitu ya. Ama ternyata dia sombong. Nih, gue bisa. Lu coba balik deh tembok deh. Gue bisa. Wah Allah, ini dia dibuka gaib, tapi aibnya malah nggak kelihatan. Tapi ada orang, ya Allah, aku nggak usah gitu-gitu. Ya Allah, hukum dunia. Ya Allah, ini masih cinta banget sama dunia. Ya Allah, ya Allah, ini kufur nikmat. Ya Allah, ini diri malas banget. Ya Allah, ini jahat banget. Ya Allah, ini kok masih suka dengki ya sama orang lain. Ya Allah, ini masih suka marah-marah. Ada orang nyerempet dikit, ada orang nyalip, suka bernyumpahin. Ya Allah, ini diri gak bener. Itu lebih penting daripada mengetahui yang gaib. Gile, ada bayangan siapa, itu gak penting itu. Nah, jadi begitu ya. Ketika Robito ternyata dapat bahwa aib kita terbuka buat kita ya, itu jauh lebih penting. Gak usah silo dengan yang macam-macam. Memang macam-macam. Terakhir ada orang yang mendengarkan praktek Robito ini. Praktek Robito ini, mohon izin, mohon ridho rohani saya ikut pengersa Abah Al-Fatihah. Lalu dia begitu ya. Lalu dia tunduklah. Pas tunduk, ada suara buka tahu Sumedang. Begitu kan? Kok buka tahu Sumedang? Lalu dia cerita sama saya, Ustaz, tadi waktu praktek Robito, kan saya suruh praktek ya. Oke, sekarang praktek Robito. Relax, nyaman, hening, uluk salamnya begini, tundukan, terus sebut nama beliau berulang kali. Assalamualaikum pengersa Abah, Assalamualaikum pengersa Abah, Assalamualaikum pengersa Abah, sampai dapat tuh. Kalau belum dapat, bayangannya jangan berhenti. Assalamualaikum. Ya kalau ajangan beben sih sekali tarik langsung dapat. Kayak kita nih latihan. Assalamualaikum pengersa Abah, Assalamualaikum. Nah, gitu ya. Mohon izin, mohon ridho, sampai dapat nih, sampai kita ada isolasi spiritual, seakan-akan gak ada yang lain kecuali kita dan pengersa Abah. Nah, Fatihah. Habis itu si orang tadi dia cerita, saya dapat buka tahu Sumedang, ada etalasenya, ada gambar etalasenya. Saya bilang, ente kenapa dapat tahu Sumedang? Iya Ustaz, akhir-akhir ini saya kan resign dari perusahaan. Saya lagi mikir saya usaha apa. Saya usaha dagang ini udah, tapi kayaknya saya pengen satu lagi. Apa ya dagang satu lagi? Itu petunjuknya, saya bilang. Padahal dia ikhwan baru. Tapi apakah nanti kalau kita Robito harus ada suara? Harus ada etalase tahu Sumedang? Enggak mesti. Ini Allah memberikan, Allah takdirkan yang ini dikasih.
yang ini enggak, yang ini dikasih, yang ini enggak. Maksudnya apa? Yang enggak dikasih gaib-gaib, udah ente percaya aja, temen ente udah banyak. Gitu maksudnya. Kalau yang enggak dikasih gaib-gaib, bersyukur aja. Alhamdulillah, terima kasih Pangersa Abah. Pasti beliau nunjuk, ini saya kasih, saya buka yang gaib. Kok ada ikhwan baru tapi gampang terbuka? Itu prerogatif beliau. Jangan kita ingkari. Kalau kita mempertanyakan kenapa orang baru itu bisa terbuka, saya udah 20 tahun mempertanyakan kebijakan guru nih. Udah kita terima aja. Terima aja, dikasihnya bagaimana? Terima begitu. Alhamdulillah. Kalau udah hamdalah nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau ada suara alhamdulillah, enggak ada suara buktinya udah banyak gitu kan. Udah Pangersa Abah, kamu kan udah yakin, masa mau suara aku lagi gitu kan? Kamu kan udah yakin, ngapain aku perlu tambah keyakinan dengan aku tampakkan? Kamu udah begitu yakin kok, keyakinan kamu udah bagus, udah cukup, begitu kan? Nah, begitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir ini ya, tasawwuf bukan tasawuf ya. Tasawwufuka ila ma batana fika minal ghuyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Hikmah ke-40 dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, upayamu mengetahui aib yang tersembunyi lebih baik daripada upayamu menyingkap gaib yang tersembunyi. Kalau nggak dikasih gaib-gaib nggak apa-apa. Emang Pangersa Abah wafat masih bisa bimbing kita? Nah, suruh baca lagi surat Al-Baqarah dan lain sebagainya. Jangan kamu anggap orang yang meninggal di jalan Allah amwat, bal ahyaun walakin la tashurun. Mereka hidup, kamu aja nggak ngerasain. Itu udah banyak yang ngerasain, yang dibimbing dan lain sebagainya. Ya Allah, ada sensasi-sensasi fisik, ada sensasi suara, ada sensasi visual. Kamu aja yang nggak tahu. Bal ahya walakin la tashurun. Pokoknya yakin aja. Jangan karena Pangersa Abah udah wafat lalu kita pokoknya Silo udah nggak ada wafat, kita cari yang hidup. Kita dulu. Beliau masih bimbing kita. Kalau belum bimbing kerasa gimana? Robitohnya kencengin. Lowbat yang perlu kita lakukan apa? Sambung. Begitu ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita sabar dalam membersamai guru. Selamat mempraktekkan, selamat mengamalkan. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Insya Allah ketika kita membersamai beliau, sabar saja, terima saja, syukur saja. Beliau pasti mewusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah tengok-tengok mursyid-mursyid lain. Udah kamil, mau kamil, nggak usah tengok-tengok. Meskipun bisa nebak kayak apa, nggak usah tengok-tengok. Karena beliau adalah pabrik para wali. Demikian.